Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku dimanapun berada, senantiasa marilah sama-sama kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan amal dan ibadah kita. Dengan demikian, semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak ulama, banyak penceramah, banyak mubalik yang menyampaikan tentang dekatnya hari kiamat, tentang dekatnya kedatangan hari yang dahsyat itu? Hal ini tentu saja membuat kita semua penasaran dan berpikir apakah benar. Tentu saja keimanan dan keyakinan kitalah yang akan menjawab. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita bersama, telah memberitahukan kepada kita akan kebenaran datangnya hari kiamat tersebut. Karena itu adalah suatu kejadian yang hak, suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Dan di dalam rukun iman pun di sana tertera beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kedatangan hari tersebut hendaknya kita yakini dalam diri kita, kita yakini dalam hati kita, itu pasti akan datang, pasti akan terjadi suatu hari yang menghancur leburkan alam semesta ini. Tinggallah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha perkasa. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kengerian, kedahsyatan hari kiamat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi, seorang rasul, beliau senantiasa hari-hari fikirkan tentang kedahsyatan apakah beliau akan selamat. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apakah amal dan ibadah kita cukup untuk menyelamatkan kita di kengerian hari tersebut? Bahkan dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang kengerian satu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedahsyatan hari tersebut. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, qad syi'ta qol saya batni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat."
Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku beruban karena surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun ataupun An-Naba, dan Idza Syamsu Kuwirat ataupun At-Takwir." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila benar-benar kita memperhatikan ayat tersebut, ayat yang menjelaskan tentang kejadian di sana nanti, maka seorang hamba akan merasa takut dan khawatir, merasa akan cemas, apakah ia akan selamat dari kengerian dan kedahsyatan itu. Seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merisaukan perkara tersebut hingga rambutnya beruban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam cemasnya perkara tersebut pada diri beliau sendiri, para sahabat, dan kita hari ini umatnya yang beliau risaukan, beliau berkhutbah dengan khutbah yang berbunyi, "Sesungguhnya dunia telah memberitahukan bahwa ia akan habis dan hancur. Ia berlalu dengan cepat, umurnya tinggal sedikit saja, seperti sisa air minum yang telah diminum pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari dunia ini ke sebuah negeri yang tidak akan habis. Maka pergilah kalian ke sana dengan membawa sebaik-baik bekal yang kalian punya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keadaan di sana nanti. Sesungguhnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diceritakan kepada kami bahwa sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka Jahanam, lalu jatuh ke dalamnya selama 70 tahun. Batu itu belum juga sampai ke dasarnya. Demi Allah, kata Nabi, neraka Jahanam akan diisi penuh. Apakah kalian heran? Sungguh telah diceritakan pula kepada kami bahwa jarak antara dua daun pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun. Dan akan datang satu hari ketika ia akan penuh oleh manusia yang berdesak-desaan. Sungguh aku teringat kami bertuju bersama Rasulullah SAW, tidak ada makanan selain daun pohon, sehingga sudut mulut kami terluka. Lalu aku menemukan satu kain yang bermotif garis, dan aku menyobeknya menjadi 2 bagian, untukku dan untuk Sa'd bin Malik. Separuhnya aku pakai sebagai sarung, dan separuhnya lagi dipakai Sa'd sebagai sarung pula. Sedangkan hari ini setiap orang di antara kami, kata para sahabat, telah menjadi pemimpin di suatu kota. Sungguh aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku merasa besar di dalam diriku, akan tetapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masa kenabian perlahan-lahan pasti berganti, sampai nanti pada akhirnya menjadi masa kerajaan. Maka kalian akan mendapat pengalaman dengan para pemimpin sesudah kami. Ini penjelasan bahwasannya suatu hari kepemimpinan akan berganti dengan kerajaan, menandakan kembali ke zaman dahulu. Nah, setelah kembali ke zaman dahulu itulah
tanda-tanda dekatnya hari kiamat, tanda-tanda hancurnya alam semesta akan terjadi. Bahkan keterangan dalam hadis tersebut, setiap masa kenabian perlahan-lahan pasti berganti. Seorang ulama berkata yang bernama Qurtubi, yakni pada zaman kenabian kebenaran ditegakkan, sifat juhud pada dunia dan mencintai akhirat terdapat di dalamnya. Lalu setelah terputusnya zaman kenabian dan para khalifahnya, keadaan akan berubah dan urusan agama menjadi sebaliknya. Urusan agama berkurang sehingga bangkitlah kembali apa yang pernah ada di masa kenabian. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata berganti. Intinya, keadaan manusia sesudah para nabi dan para khalifahnya akan berubah menjadi kerajaan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda dan bukti-bukti akan datangnya hari kiamat pada hari ini sudah nampak jelas. Bahkan dalam hati kita seharusnya benar-benar mempersiapkan suatu kejadian yang maha dahsyat tersebut, suatu kejadian yang mengerikan tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sempat bersenang-senang karena beliau telah memikirkan bagaimana peniup sangkakala sudah siap-siap menanti menunggu perintah. Peniup sangkakala menempelkan trompetnya di mulutnya dan mendengarkan dengan jeli, mendengarkan dengan sejelas-jelasnya kapan perintah itu akan ia dapatkan untuk meniup sangkakala. Nah, apabila sangkakala telah tertiup, maka hancurlah alam semesta ini, hancurlah jagat raya ini. Itulah yang terjadi, yang disebut hari kiamat. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah aku bisa bersenang-senang sedangkan peniup sangkakala telah menempelkan mulutnya pada sangkakala dan memasang telinganya untuk mendengarkan perintah kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Lalu ia pun akan meniupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hendaklah kita benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan di suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Nah, lalu bagaimanakah kita dapat mengetahui tanda-tanda hari kiamat akan tiba? Bagaimanakah kita bisa tahu kalau hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengisyaratkan antara beliau dengan hari kiamat itu sangat dekat. Dalam suatu hadis disebutkan antara aku dan hari kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan
antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Maknanya hadirin, setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berakhirlah ataupun tidak ada lagi nabi yang diutus. Maka apabila tidak ada lagi nabi yang diutus, maka disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nabi akhir zaman. Bisa kita renungkan, bisa kita bayangkan. Akhir zaman berarti zaman ini sudah berakhir. Tidak ada lagi zaman-zaman yang akan terjadi selanjutnya. Ataupun tidak akan ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah selanjutnya. Dahulu tatkala Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Adam alaihissalam, kaumnya diajak untuk taat kepada Allah, maka kaumnya hanya sedikit sekali yang mau taat kepada Allah. Setelah habis masa kenabian Adam alaihissalam, maka timbullah nabi baru. Seperti itu seterusnya. Sampailah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan nabi akhir zaman. Artinya beliau dilahirkan di detik-detik hari kiamat. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman, yang suatu saat dalam waktu dekat yang namanya sudah akhir, berarti tidak akan ada lagi awal. Maka dihancurkanlah dunia ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda yang nampak jelas hari ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jika fai hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu saja, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, zakat dijadikan sebagai utang, ilmu dipelajari bukan untuk tujuan agama, seorang laki-laki patuh kepada istrinya dan mendurhakai ibunya serta mendekati temannya dan menjauhi ayahnya. Suara-suara keras terdengar di masjid-masjid. Orang yang fasik tampil memimpin suatu kabilah. Pemimpin suatu kaum merupakan orang yang paling hina. Seorang dihormati karena ditakuti kejahatannya. Para penyanyi dan berbagai jenis alat musik bermunculan. Khomer diteguk, dan generasi akhir dari umat ini telah mengutuk generasi umat terdahulu. Maka ketika itu tunggulah angin merah, gempa, pembenaman ke bumi, pengubahan bentuk, pelemparan, serta tanda-tanda yang lain yang beruntun seperti sebuah untaian mutiara yang telah usang, yang putus benangnya. Maka untaian itu pun jatuh beruntun. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang keadaan ini. Keadaan zaman ini, keadaan dunia ini, keadaan alam semesta ini, jagat raya ini. Sudahkah tanda-tanda tersebut ada? Sudahkah kejadian-kejadian tersebut kita saksikan?
bagaimana keadaan-keadaan sekarang ini, itulah yang memberanikan para ulama, memberanikan para mubalik, memberanikan para penceramah untuk memberitahukan betapa dekatnya hari kiamat. Untuk itu waspada dan hati-hatilah dengan kejadian-kejadian yang sudah ada buktinya sekarang ini. Kejadian-kejadian yang hari-hari telah kita saksikan dan kita tidak merasa aneh lagi. Bahkan suatu hal yang biasa ini hendaknya kita merenungkan bahwasanya benar hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Terlebih peperangan besar telah terjadi. Inilah yang membuktikan pertumpahan darah telah terjadi. Inilah yang memastikan bahwasanya hari kiamat, kehancuran dunia ini sudah memang dekat sekali. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mari kita dengarkan nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika penggelapan, rampasan perang dalam suatu kaum tampak secara terang-terangan, maka rasa takut akan ditimbulkan di dalam hati mereka. Jika jinah telah tersebar di suatu kaum, maka akan terjadi banyak kematian di kalangan mereka. Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, maka rezeki akan diputus dari mereka. Jika suatu kaum menghukumi secara batil, maka akan tersebar darah di kalangan mereka. Banyak terjadi pembunuhan. Dan jika suatu kaum mengkhianati janji, maka mereka akan dikuasai musuh. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu kejadian yang nampak jelas di depan kita. Suatu kejadian yang memastikan bahwasanya masanya kita harus mempersiapkan diri. Waktunya kita harus memperbanyak amal. Untuk apa hadirin? Untuk persiapan mendekati datangnya hari kiamat. Tidak mudah bagi kita. Walaupun hari ini kita sudah merasa cukup amal kita, sudah merasa cukup iman kita untuk menghadapi hari tersebut, nanti tatkala hari itu tiba, tatkala hari kiamat itu tiba, maka kebanyakan orang akan melenceng imannya. Untuk itu benar-benar harus kita mempersiapkan diri tentang kejadian yang ngeri tersebut, kejadian yang dahsyat tersebut, yang pasti akan menimpa dan waktunya sudah dekat. Maka hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah mari kita persiapkan benar-benar iman kita. Kita persiapkan amal kita sehingga kita terselamat dari perkara yang super dahsyat tersebut. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang cerdik, orang yang bisa memanfaatkan waktu, orang yang bisa menggunakan umurnya ketika di dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cerdik, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut, wal ajizu
man adba'ah nafsahu huwaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengendalikan dirinya dan beramal untuk masa sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ini adalah pesan dari Nabi, nasihat dari Nabi. Orang yang cerdik mempersiapkan amal untuk hari ketika ia meninggalkan dunia ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tatkala datangnya hari itu, hari kiamat, maka perkara yang dahsyat, perkara yang ngeri, perkara yang pasti akan mengkhawatirkan akan terjadi. Karena berbagai tahapan-tahapan yang akan terjadi. Mulai dari kemunculan Dajjal, kemudian kemunculan Dabalul Ard, kemunculan Ya'juj wal Ma'juj. Untuk itu persiapkanlah amal kita, karena hal tersebut tidak mudah bagi kita. Hal tersebut tidak akan memberikan ketenangan. Kejadian tersebut pasti akan menakutkan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku lalu tinggal selama 40. Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tahu. Lanjut sabda beliau, aku tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan 40 hari, jangankan 40 bulan ataupun 40 tahun, satu hari saja Dajjal muncul, maka pasti akan membawa ketakutan, kesengsaraan, penderitaan, kesedihan di permukaan bumi ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, diperintahkan untuk berhati-hati ketika Dajjal keluar. Lanjut sabda beliau, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Isa bin Maryam. Ia seperti Urwah bin Mas'ud. Isa lalu mencarinya dan membinasakannya, yaitu mencari Dajjal dan membinasakan Dajjal. Kemudian orang-orang hidup selama 7 tahun. Pada masa itu tidak ada satu permusuhan pun di antara kedua orang. Artinya dalam kepemimpinan Isa, manusia semuanya makmur setelah Dajjal binasa. Tatkala Dajjal muncul di permukaan bumi, semuanya penuh dengan penindasan, kekerasan, kesedihan, penderitaan. Namun setelah dibinasakan oleh Isa, maka bergantilah menjadi kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan. Hal itu pun tidak berlangsung lama, hanya 7 tahun. Lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa itu tidak ada satu permusuhan pun di antara dua orang. Kemudian Allah mengirimkan angin yang sangat dingin dari arah Syam.
Maka setiap orang yang masih tersisa di atas muka bumi ini yang memiliki kebaikan ataupun iman sebesar zarrah, pasti akan dia cabut nyawanya. Bahkan seandainya salah seorang di antara kalian masuk ke dalam gunung, angin itu pasti akan mengejarnya dan menyabut nyawanya. Maka tinggallah seburuk-buruk manusia, cepat seperti burung, akalnya seperti binatang buas. Maka mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Maknanya hadirin, keadaan kembali menjadi mengerikan. Keadaan kembali menakutkan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu setan mengubah dirinya menjadi seperti manusia dan berkata, "Maukah kalian menuruti kami?" Mereka bertanya, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Maka setan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Pada saat itu mereka melimpah ruah rezekinya dan sangat baik kehidupannya. Kemudian sangkakalah pun ditiup. Maka setiap orang yang mendengarkan pasti akan memiringkan satu sisi leher dan menaikkan sisi leher yang lainnya, kemudian mati terkapar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan terjadi suatu keadaan yang hari-hari menjadi risau dan fikir Nabi sehingga rambut beliau beruban. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang akan mendengarkannya adalah orang yang sedang mengairi kolam tempat minum unta. Ia pun mati terkapar. Orang-orang lain juga mati terkapar. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Dengan sebab hujan tersebut tubuh manusia tumbuh. Kemudian sangkakalah ditiup lagi. Maka mereka semua berdiri dan melihat. Kemudian diperintahkan, "Wahai para manusia, ayolah kalian menuju Tuhan kalian, dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya." Kemudian diperintahkan, "Keluarkanlah rombongan untuk neraka." Ditanyakan, berat sebanyak dari setiap 1000 orang, 999 orang. Beliau bersabda lagi, "Maka itulah hari yang bisa membuat seorang uban. Itulah hari ketika betis-betis disingkapkan." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya betapa ngeri dan dahsyatnya. Sehingga pada saat itu seorang anak pun langsung beruban karena menyaksikan suatu kejadian yang sangat mengerikan. Dan dalam satu hadis dan riwayat yang lainnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maka hal tersebut terasa berat bagi orang-orang sehingga raut muka mereka berubah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari Ya'juj dan Ma'juj 999 dan dari kalian 1 orang." Pada saat itu hadirin, semua manusia berharap akan mendapatkan naungan dan keselamatan. Namun hanya 1 orang dari 1000 yang akan mendapatkan naungan langsung tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa hari ini banyak sekali perkara
tentang dekatnya hari kiamat. Karena begitu dahsyat, maka harus buat persiapan. Karena begitu ngeri, maka harus ada bekal dalam diri manusia. Bukan menakut-nakuti bahwasanya kiamat sudah dekat, tapi memang tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tandanya bahkan di sekeliling kita, di dekat kita, bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit sudah kita saksikan tanda-tanda dekatnya, datangnya hari kiamat. Karena begitu ngerinya perkara tersebut, maka hendaknya benar-benar jangan sampai kita terlepas dari amal dan ibadah untuk menyelamatkan diri kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang menyampaikan, yang memberitahukan perkara dekatnya hari kiamat, perkara datangnya hari kiamat sudah dekat. Wali di Indonesia, yaitu Wali Songo, beliau juga menyampaikan betapa dekatnya hari kiamat tersebut. Maka dengan demikian hendaknya kita merenungkan apa yang telah disampaikan para wali terdahulu. Sunan Kalijaga menyampaikan di dalam suatu fisalpatnya bahwasanya akan datang suatu keadaan, akan datang suatu zaman yang lebih meyakinkan manusia kalau hari kiamat memang sudah dekat. Di antaranya yaitu beliau menyampaikan dalam syairnya yang berbunyi, wadon nguli lanang macak. Artinya perempuan bekerja sementara laki-lakinya berhias tenang-tenang saja. Banyak kita saksikan sekarang ini. Karena sulitnya lapangan pekerjaan bagi laki-laki, maka wanitalah yang bekerja. Dengan wanita bekerja, maka wanita pun merasa bahwa dirinya yang mencari nafkah untuk keluarganya. Merasa bahwa wanita yang menjadi pemimpin di keluarga tersebut. Sehingga laki-laki pun patuh kepada istrinya. Seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Hadirin, apabila hal tersebut sudah banyak kita temui, sudah banyak kita saksikan, maka hati-hati. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang memang nampak jelas kalau hari kiamat sudah semakin dekat. Untuk itu, dalam kesempatan, dalam pertemuan kali ini, mari sama-sama kita memperbanyak iman dan amal soleh kita, mencari bekal, mencari perlindungan di kengerian hari kiamat. Semoga kesempatan hari ini, semoga yang mendengarkan channel ini bisalah tergugah hatinya untuk mempersiapkan diri, dan semoga
apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.